Model pemberdayaan masyarakat. Saya akan menjelaskan model pemberdayaan masyarakat. A. Model pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan di banyak negara berkembang selalu menggunakan berbagai macam model. Hal ini bertujuan agar permasalahan yang ingin diselesaikan terlaksana dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan. Model merupakan bentuk nyata dari perencanaan program. Lebih tegas dinyatakan manifestasi dan identifikasi dan analisis yang mendalam menghasilkan bentuk kerangka kerja untuk mencapai perubahan seperti yang biasa terjadi dalam proses pemberdayaan. Ketika masalah telah dipahami, selanjutnya menciptakan model yang tepat untuk menjawab permasalahan pada penjelasan lalu. Satu model tidak bisa diterapkan pada masyarakat yang berada di luar wilayah kajian atau di semua wilayah. Satu model hanya bisa digunakan pada masyarakat yang memiliki kesamaan wilayah. Mungkin dari sisi pembagian model pemberdayaan boleh jadi menggunakan model yang sama, tetapi implikasinya berbeda. Jadi dari sisi penamaan boleh jadi menggunakan model yang sama tetapi implikasinya berbeda. Lebih lanjut, penggunaan model pemberdayaan dalam penjelasan terdahulu ada 3, yaitu A. Sentralisasi, B. Partisipasi, dan C. Community Development. Dari beberapa model tersebut yang ada pemerintah menggunakan model Community Development. Hal ini dilihat dari pemahaman observasi yang dilakukan bahwa dari semua proses pemberdayaan yang dilakukan terkandung 3 inti dari pemberdayaan yang dilakukan sebagai proses. Pertama, pemberdayaan melaksanakan proses pelatihan pertanian dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Kedua, melaksanakan pelatihan dalam bidang pertanian, perikanan, dan peternakan dengan menggunakan metode andragogi. Hal ini diterapkan pasca pelatihan. Ketiga, melakukan bimbingan kepada masyarakat yang membutuhkan arahan serta pemecahan masalah, tetapi penerapan advokasi belum terlaksana dengan baik. Peranan agen-agen pembaruan dalam usaha pemberdayaan saat ini terkonsentrasi pada sasaran sumber daya manusia sebagai sasaran pokok pembinaan. Model pembangunan yang berpusat pada rakyat melalui penekanan pemberdayaan adalah seharusnya diterapkan. Penekanan kepada pengalaman masyarakat dalam sejarah dan posisinya dalam keberadaan budaya dan nilai-nilai sosial setempat adalah kesesuaian dengan model pemberdayaan yang akan diterapkan. Pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat berusaha untuk membangkitkan kesadaran akan penggantinya, keberadaan dan tatanan sosial mereka yang sebelumnya pernah ada. Wujud-wujud organisasi yang pernah ada atas dasar pemenuhan kebutuhan praktis adalah awal dari metode pemberdayaan dan celah untuk masuk ke sistem sosial masyarakat. Kebutuhan praktis yang dimaksud adalah kebutuhan dasar manusia. B. Hakikat agen pembaruan dalam pemberdayaan masyarakat. Menurut Ibrahim dalam Cairani, agen pembaruan atau agent of change ialah orang yang bertugas mempengaruhi klien agar mau menerima inovasi sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh pengusaha pembaruan, change agency. Selain itu, agen pembaruan juga merupakan stakeholder yang harus ditingkatkan keberdayaan karena berhubungan langsung dengan masyarakat yang akan diberdayakan. Adapun agen pembaruan meliputi 1. Membangun kesadaran bahwa mereka memerlukan perubahan. 2. Mengembangkan hubungan dengan saling tukar informasi. 3. Melakukan identifikasi masalah. 4. Mendorong niat untuk berubah. 5. Mentransformasikan sekedar niat menjadi tindakan nyata. 6. Merawat adopsi, mencegah pembatalan adopsi. 7. Pencapaian hubungan agen perubahan dan komunitas target. Fungsi dan tugas agen pembaruan meliputi A. Sebagai penghubung antara pengusaha dan pengusaha pembaruan dengan klien yang bertujuan agar inovasi dapat diterima oleh klien sesuai dengan keinginan pengusaha pembaruan. B. Membuat jalan komunikasi antara pengusaha dengan sistem klien. C. Melancarkan jalannya arus inovasi
dari pengusaha pembaruan ke klien. Sumediningrat menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat bertalian erat dengan upaya penanggulangan masalah-masalah pembangunan, seperti pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan sosial. Upaya memberdayakan masyarakat tersebut harus dilakukan melalui 3 cara, yaitu 1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. 2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. 3. Memberdayakan juga berarti melindungi. Pemberdayaan sebagai proses ataupun sebagai tujuan pada dasarnya akan memunculkan keberanian pada individu ataupun kelompok. Kondisi semula yang cenderung hanya menerima keadaan akan lebih berani bertindak untuk merubah keadaan. Bentuk keberanian itu juga dapat berupa menghadapi kekuasaan formal guna menghapus ketergantungan pada kekuatan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang model pemberdayaan agen pembaharu. Analisis teoritis yang tertuang dalam bentuk kerangka kerja konseptual yang mempergunakan pendekatan JIPO yang meliputi A. Konteks. Konteks meliputi aspek kelembagaan, aspek sistem manajemen, aspek kinerja organisasi, dan aspek penguasaan materi pemberdayaan. Pada aspek kelembagaan, menyangkut tentang efisiensi struktur dan fungsi gaya kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan cara komunikasi. Aspek kedua dalam sistem manajemen yaitu finance, terkait dengan sumber-sumber keuangan dan penggunaannya. Aspek terakhir dalam sistem manajemen yaitu external relation, terkait dengan hubungan dengan mitra di luar organisasi. Aspek selanjutnya dalam konteks yaitu aspek kinerja organisasi berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas serta produktivitas. Yang terakhir, aspek penguasaan materi pemberdayaan berkaitan dengan bagaimana cara untuk menggerakkan anggota masyarakat agar termotivasi untuk selalu mengikuti pelatihan yang diadakan. Materi selanjutnya adalah input dan proses. Input berkaitan dengan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan agen pembaharu dalam proses pemberdayaan. Berkaitan dengan sumber daya manusia, organisasi masyarakat, ataupun kelompok masyarakat. Anggota masyarakat yang mempunyai keterampilan atau mempunyai sumber daya manusia yang tinggi sehingga dapat membantu melatih anggota masyarakat lain. Selain itu, kelompok masyarakat juga memiliki pendamping yang mengawasi kegiatan kelompok masyarakat. Selanjutnya adalah C. Proses. Menggambarkan serangkaian langkah atau tindakan yang ditempuh untuk memberdayakan agen pembaharu. Proses adalah seluruh kegiatan atau langkah-langkah secara bertahap yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan agen pembaharu, yakni terdiri atas pendekatan capacity building untuk pemberdayaan kelembagaan agen pembaharu. Selanjutnya, pendekatan New Public Management atau NPM untuk meningkatkan kemampuan manajerial agen pembaharu secara internal. Dan pendekatan kinerja untuk peningkatan kinerja organisasional agen pembaharu. Yang terakhir adalah pendekatan substansial melalui Knowledge, Attitude, Practice (KAP) agar agen pembaharu menguasai aspek dan substansi kemiskinan, mampu menemukan solusi dan pendekatan yang tepat untuk menciptakan kemandirian masyarakat. Saya di sini akan menyampaikan kelanjutan materi, yaitu yang pertama output, yang kedua yaitu outcome. Yang pertama output, yaitu output dari proses pemberdayaan tersebut adalah mencapai sosok agen pembaharu yang berdaya yang secara bertahap dapat diwujudkan. Adapun tingkatan keberdayaan agen pembaharu tersebut adalah yang pertama, proses capacity building dapat menghasilkan agen pembaharu yang memiliki kemampuan organisasional yang kuat atau estabilis. Yang kedua yaitu proses NPM yang dilakukan dapat menghasilkan kemampuan manajerial. Dengan demikian, tingkat keberdayaan yang diperoleh adalah sebagai agen pembaharu yang efisien. Yang ketiga yaitu proses perbaikan kinerja agen pembaharu dapat menghantarkan pencapaian tingkat keberdayaan sebagai agen pembaharu yang memiliki kinerja yang tinggi. Yang keempat yaitu proses substansi KAP dapat menghantarkan pada tingkat
keberdayaan agen pembaharu sebagai agen pembaharu yang profesional. Output merupakan hasil akhir setelah serangkaian proses pemberdayaan dilakukan untuk mencapai kompetensi sebagai agen pembaharu yang berdaya yang mampu mengimplementasi pendamping kepada masyarakat untuk melakukan program-program dalam pemberdayaan masyarakat. Hasil nyata dari adanya sekelompok masyarakat yang mampu melaksanakan program pemberdayaan yang dapat menambah pendapatan dan kemampuan kelompok masyarakat sendiri, peningkatan keterampilan dan kemampuan dalam memproduksi suatu barang berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu outcome. Outcome adalah nilai manfaat yang ditimbulkan setelah agen pembaharu memiliki tingkat pemberdayaan tertentu, sehingga agen pembaharu tersebut mampu bertindak sebagai agen pembaharu dengan melakukan sebuah peran dalam proses pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan linear atau berbanding lurus dengan tingkat keberdayaan yang sudah dimiliki tersebut. Adapun tingkatan keberdayaan yang diperoleh adalah yang pertama yaitu agen pembaharu berdaya sebagai mitra atau pendamping dalam evaluasi program pemberdayaan masyarakat. Yang kedua yaitu agen pembaharu berdaya sebagai mitra kerja atau pendamping dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga yaitu agen pembaharu berdaya sebagai mitra kerja atau pendamping dalam advokasi. Yang terakhir yaitu agen pembaharu berdaya sebagai mitra dalam perencanaan hingga evaluasi program pemberdayaan masyarakat.